Tasikmalaya, kisah Tasik besar yang menjadi kota. Tasikmalaya, sebuah kota di Jawa Barat yang dikenal dengan julukan Kota Santri, memiliki sejarah panjang yang mengakar pada budaya Sunda. Nama Tasikmalaya sendiri memuat jejak historis yang kaya akan makna, berasal dari istilah yang merujuk pada danau besar, Tasik, yang dahulu pernah ada di wilayah ini. Perjalanan Tasikmalaya dari kawasan danau besar hingga menjadi kota yang berkembang seperti sekarang adalah cerita menarik yang mencakup elemen sejarah, budaya, dan geografi. Artikel ini akan menguraikan asal-usul Tasikmalaya, jejak sejarahnya, serta transformasinya menjadi salah satu kota penting di Jawa Barat. Asal-usul nama Tasikmalaya. Nama Tasikmalaya berasal dari dua kata dalam bahasa Sunda. Tasik, yang berarti danau atau telaga, dan Malaya, yang berarti tanah rendah atau dataran. Secara harfiah, Tasikmalaya berarti danau di dataran rendah. Nama ini mencerminkan kondisi geografis wilayah Tasikmalaya pada masa lampau, ketika kawasan ini masih didominasi oleh danau besar yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik dan curah hujan tinggi. Legenda lokal menyebutkan bahwa danau besar tersebut tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar tetapi juga memiliki nilai spiritual. Banyak yang percaya bahwa Tasik tersebut adalah tempat sakral yang dihuni oleh makhluk halus. Keberadaan danau ini menjadi inspirasi nama wilayah tersebut yang kemudian tetap bertahan meskipun danau besar itu secara bertahap menghilang akibat sedimentasi dan perubahan ekosistem. Jejak sejarah awal Tasikmalaya. Tasikmalaya sudah dihuni sejak zaman prasejarah, terbukti dari ditemukannya berbagai artefak batu dan peninggalan budaya megalitik di wilayah ini. Dalam catatan sejarah, wilayah Tasikmalaya menjadi bagian dari Kerajaan Sunda, salah satu kerajaan besar di Jawa Barat yang berdiri sejak abad ke-7. Pada masa itu, Tasikmalaya dikenal sebagai daerah subur yang menghasilkan berbagai komoditas pertanian seperti padi dan rempah-rempah. Setelah runtuhnya Kerajaan Sunda pada abad ke-16, Tasikmalaya menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon dan kemudian Kesultanan Mataram. Pada masa ini, pengaruh Islam mulai berkembang pesat di Tasikmalaya. Banyak pesantren didirikan, yang menjadikan wilayah ini sebagai pusat pendidikan agama Islam di Priangan Timur. Peran Tasikmalaya pada masa kolonial. Pada era kolonial Belanda, Tasikmalaya dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan produksi pertanian di Jawa Barat. Komoditas utama yang dihasilkan meliputi kopi, teh, dan tembakau, yang diekspor ke berbagai negara melalui pelabuhan-pelabuhan besar di Jawa. Infrastruktur jalan dibangun untuk mendukung pengangkutan hasil bumi dari Tasikmalaya ke kota-kota besar lainnya. Namun, pendudukan kolonial juga membawa penderitaan bagi rakyat Tasikmalaya. Sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial menyebabkan banyak rakyat kehilangan tanah dan mengalami kemiskinan. Kondisi ini memicu perlawanan rakyat Tasikmalaya terhadap penjajah, salah satunya melalui gerakan yang dikenal sebagai Perang Padri yang melibatkan tokoh-tokoh ulama dari wilayah ini. Transformasi Tasikmalaya menjadi kota. Pada awal abad ke-20, Tasikmalaya mulai berkembang menjadi kota modern. Tahun 1913 menjadi tonggak penting dengan diresmikannya status Tasikmalaya sebagai Kawedanan, sebuah unit administrasi di bawah kabupaten. Perkembangan ini didorong oleh kemajuan ekonomi dan infrastruktur, termasuk pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Tasikmalaya dengan kota-kota besar lainnya di Jawa Barat. Tasikmalaya juga dikenal sebagai pusat industri kerajinan tangan, terutama anyaman bambu, bordir, dan kerajinan kulit. Produk-produk ini tidak hanya menjadi kebanggaan lokal tetapi juga diekspor ke mancanegara, menjadikan Tasikmalaya sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif di Indonesia. Pada tahun 2001, Tasikmalaya resmi menjadi kota otonom, terpisah dari Kabupaten Tasikmalaya. Status ini memberikan otonomi lebih besar bagi Tasikmalaya untuk mengelola sumber daya dan potensi lokalnya. Sejak saat itu, kota ini terus berkembang sebagai pusat ekonomi, pendidikan,
dan kebudayaan di Priangan Timur. Kota Santri, identitas religius Tasikmalaya. Salah satu identitas utama Tasikmalaya adalah sebagai kota santri. Julukan ini diberikan karena banyaknya pesantren yang berdiri di wilayah ini, menjadikan Tasikmalaya sebagai pusat pendidikan agama Islam. Pesantren-pesantren seperti pesantren Cipasung dan Suryalaya tidak hanya dikenal di Jawa Barat tetapi juga di seluruh Indonesia. Identitas religius ini juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tasikmalaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Tradisi seperti pengajian, peringatan Maulid Nabi, dan kegiatan keagamaan lainnya menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya lokal. Tasikmalaya dalam konteks modern. Tasikmalaya saat ini adalah kota yang dinamis dengan berbagai sektor ekonomi yang terus berkembang. Selain industri kerajinan, sektor pariwisata juga menjadi salah satu andalan kota ini. Destinasi seperti Pantai Cipatujah, Situ Gede, dan Kawah Karaha menjadi daya tarik utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Pemerintah kota juga aktif dalam mengembangkan infrastruktur dan layanan publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berbagai program pembangunan dijalankan untuk menjadikan Tasikmalaya sebagai kota yang modern tanpa kehilangan akar budayanya. Pelestarian warisan sejarah dan budaya. Meskipun Tasikmalaya terus berkembang, pelestarian warisan sejarah dan budaya tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah dan masyarakat setempat bekerja sama untuk menjaga situs-situs bersejarah, seperti Masjid Agung Tasikmalaya dan Kampung Naga, sebuah desa adat yang mempertahankan tradisi leluhur. Selain itu, festival-festival budaya seperti Tasik Festival diadakan secara rutin untuk mempromosikan seni dan tradisi lokal. Acara ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat tetapi juga sebagai upaya untuk memperkenalkan Tasikmalaya kepada dunia luar. Kesimpulan, Tasikmalaya adalah kota dengan sejarah panjang dan identitas budaya yang kuat. Dari sebuah kawasan danau besar di masa lalu, Tasikmalaya telah bertransformasi menjadi kota yang modern dan dinamis. Kisah tentang Tasik Besar yang menjadi inspirasi nama kota ini adalah pengingat akan pentingnya menjaga hubungan dengan alam dan menghormati warisan leluhur. Sebagai kota santri, Tasikmalaya tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama tetapi juga simbol harmoni antara tradisi dan modernitas. Dengan potensi yang dimiliki, Tasikmalaya terus melangkah maju untuk menjadi kota yang lebih baik, sambil tetap mempertahankan warisan sejarah dan budayanya.